أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنا لما قام عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Satu poin dari Pak Isra ya, ayat ke-20. Jadi sesungguhnya aku Muhammad itu tidak bisa memberikan kepada kamu kemudaratan ataupun kebaikan. Jadi di ayat ini memberi pelajaran bahwa sesungguhnya siapapun orangnya kalau tanpa izin dari Allah maka dia tidak bisa memberikan baik mudarat ataupun manfaat. Jadi seperti yang dilakukan orang-orang walaupun dia mempunyai makar yang luar biasa, tapi kalau makar itu tidak diizini oleh Allah maka makar awalah yang paling dahsyat. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Barakallahu ya, ini mengajari kepada kita tentang tauhid ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya langsung sampelnya adalah manusia yang paling hebat, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja tidak bisa memberikan sesuatu pada orang lain kecuali dari Allah. Dan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan bahaya pada orang lain kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter tidak bisa memberikan pengobatan pada pasien tanpa izin dari Allah. Seorang perampok tidak akan bisa merampok orang lain juga tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua terjadi itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau terjadi pasti itu dengan izin dan kuasa Allah dan pasti ada hikmahnya. Kalau kita bisa memberikan suatu kebaikan pada orang lain maka bersyukurlah. Bukan kita semata yang hebat, tapi karena izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Dan kalau ya kita mungkin menjadi suatu korban daripada suatu kejahatan, kita harus tetap yakin itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Baik, barakallahu kita sambung. Monggo Mas Bay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillah, satu poin dari Mas Bay. Poin yang ke-21 tadi. Jadi Kul inilah amliku lakum dharra wala rasyada, kandungannya yaitu bahwa Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan mudarat kepadamu dan tidak pula memberikan kuasa memberi petunjuk kepadamu. Jadi Rasul bukan pemilik kekuatan mutlak, tapi Nabi tidak memiliki kuasa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya bagi siapapun.
Segala manfaat dan mudarat berasal dari Allah. Hanya Allah yang menentukan takdir, pertolongan, keselamatan dan petunjuk. Sehingga pada kandungan ini kesimpulannya yaitu menegaskan bahwa Nabi adalah penyampai wahyu, bukan pemberi kuasa atas manfaat dan mudarat. Segala urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Baik, Masya Allah, barakallahu ya. Oleh karena itu jangan sampai kita berkata seperti yang dikatakan oleh Qarun, di mana Qarun berkata innama utituhu ala ilmi indi, karena sesungguhnya aku bisa meraih kesuksesan ini karena semata ilmu yang saya miliki. Padahal dia nggak sadar siapa yang memberikan dia ilmu. Manusia sepintar apapun, sepakar dan seprofesor apapun, ingat dulu ketika lahir la ya'lamuna syai'a, ya kan? Manusia keluar daripada rahim ibunya la ya'lamuna syai'a, tidak punya ilmu sedikit pun. Allah lah yang memberikan ilmu itu seiring dengan bertumbuhnya umur, ya, seiring berjalannya waktu. Tapi manusia banyak yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hebat bukan kita, tapi yang hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita bisa melakukan banyak hal. Baik, barakallahu fikum. Kita sambung. Monggo Bu, ngerempek juga nggak apa-apa. Nggak harus bisa, mau. Nggak harus bisa, yang tampil ya. Tampil mesti bisa. Tampil wajiban bisa ini. Langsung dulu mulai. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum darran wala rasada. Qul inni la yujirani minallahi ahada walan minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Alhamdulillah, Masya Allah ya, lancar. 1 poin dari Bu Nurul. Ayat ke-21, pada ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa jangan sampai mengultuskan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, tidak mempunyai ilmu gaib, dan semuanya yang dikatakan Nabi Muhammad dan kelebihannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Berfikum ya, Nabi Muhammad tidak untuk dikultuskan, apalagi untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para pengikut yang sebenarnya adalah falladzina amanu bihi, ya, wa falladzina amanu bihi wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, ya, wa azzaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu fa ulaika humul muflihun, ya. Adapun umatnya yang benar-benar beriman kepadanya, wa nasaruhu dan menolongnya, wa azzaruhu dan memuliakannya, wattaba'un nural ladzi unzila dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya, maka itulah umat Nabi yang benar-benar beruntung, ya. Jadi tidak ada perintah untuk mengkultuskan apalagi menuhankan Nabi Muhammad, tapi cukup diimani, dimuliakan, ditolong dan diikuti ajarannya. Baik, barakallahu, kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Alhamdulillah, satu poin dari Mbak Ust. Poin dari ayat ini bahwa semua manusia, mau begitupun Nabi Muhammad SAW, tidak mampu untuk menghalangi azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan. Hanya saja kita mampu meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Barakallahu ya. Semua kita pasrahkan pada Allah ya. Manusia adalah makhluk yang terbatas, yang maha tidak terbatas hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia itu ya terlalu dibuat gelisah hanya karena suatu yang belum tentu. Ya, terlalu memikirkan masa depan. Wah, ini aku pensiun niki, aku kerja opo? Wah, anakku piye? Ya Pak Isra ya. Nah, itu manusia. Kalau itu dibebankan pada otak kita, bisa pecah otak kita itu. Ya kan? Maka sudah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha sebaik-baiknya untuk sekedar berusaha ya menyiapkan sebaik-baiknya untuk masa depan. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, keluarga kita, yang memberikan rezeki kepada kita dan yang memberikan rezeki kepada keluarga dan anak-anak kita adalah Allah, bukan kita. Kita hanya sebagai perantara. Baik, barakallahu, kita sambung. Ya, monggo Pak Indra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Walan ajida min dunihi multahada. Alhamdulillah, satu poin dari Ibu Indra. Ayat yang ke-22, di mana ayat ini penegasan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki kekuatan apapun untuk melindungi dirinya sendiri maupun orang lain dari azab Allah, karena tempat pelindungan tiada lain adalah dari Allah. Dan ini merupakan juga keterbatasan, ketidakberdayaan Nabi, bahwa Nabi Muhammad sekuat apapun dan semulia apapun beliau tidak dapat menolak azab dari Allah. Dan tidak ada tempat perlindungan atau tempat kembali hanyalah Allah, dan segala kekuatan dan kuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran bagi kita semua bahwa umat manusia tidak ada seorang pun yang dapat melindungi diri dari azab murka Allah. Oleh sebab itu kita harus bertawakal dan bertakwa kepada Allah. Ji, Masya Allah. Barakallahu Bu Rindra. Jadi Nabi Muhammad sehebat apapun beliau itu hanyalah manusia biasa yang mendapatkan tugas menyampaikan wahyu dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau menjadi orang yang hebat itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beliau memang memiliki kekuasaan itu, karena semua kekuasaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu, kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la yujiruni minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Alhamdulillah, sababain dari Ibu Oga. Ayat ke-22. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menolong dirinya sendiri dan umatnya, karena tugas Nabi Muhammad hanya untuk menyampaikan perintah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang berhak memberi pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bisa karena Allah yang membisahkan kita. Kita tahu karena Allah memberitahu. Kita mampu karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Kalau Allah berkehendak, semua daya dan upaya yang kita miliki bisa dicabut seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak orang di pagi hari dia masih sehat dan sebagainya, tiba-tiba duhur terkena serangan stroke, ya. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi kita harus ingat, ya, selalu bahwasanya segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang masih ada di tangan kita, mari kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya, dan jangan terlalu risau dengan apa yang belum jelas, karena itu semua dalam kuasa dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan sekalian atas kehadirannya. Mas Bay, selamat lanjut istirahatnya. Pak Isra, lanjut perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.